Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa yang sedang mencari kebenaran, tidak semua jalan yang terang itu aman, tidak semua percakapan yang cerdas itu membawa petunjuk, dan tidak semua ilmu itu menuntun kepada keselamatan. Ada ilmu yang mencerahkan, dan ada pula ilmu yang menenggelamkan. Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama yang telah menyelami dalamnya samudra ilmu, pernah mengibaratkan membicarakan ilmu kalam kepada orang awam itu seperti membiarkan seorang anak kecil berjalan di tepi sungai. Ia tak tahu kedalaman air, tak tahu licinnya batu, dan tak sadar bahwa satu langkah kecil bisa menjerumuskannya ke dalam arus yang tak bisa ia lawan. Begitulah hakikatnya perdebatan dan filsafat jika tidak dibarengi dengan ketundukan hati dan bimbingan wahyu. Bagi sebagian orang, diskusi adalah kemuliaan. Perdebatan dianggap sebagai keunggulan. Mereka merasa hebat ketika mampu mematahkan pendapat orang lain. Mereka merasa tinggi ketika logikanya lebih kuat, tapi tanpa sadar, mereka sedang berenang di samudra dalam tanpa pelampung, tanpa arah, dan tanpa cahaya. Ilmu, bila tidak dilandasi dengan takwa, bisa menjadikan seseorang sombong dalam kesesatan. Ia mengira sedang menjelajahi kebenaran, padahal sedang hanyut perlahan dalam lautan gelap, terjerumus dalam keyakinan yang ia bangun dari hawa nafsu dan akal semata. Dikisahkan, ada seorang pemuda di sebuah negeri yang jauh. Ia tidak pernah lepas dari buku dan perdebatan. Siang dan malam ia menghafal, membantah dan menyusun argumen. Orang-orang mengaguminya. Bahkan para guru pun segan berbicara di hadapannya karena ia cepat mematahkan pendapat. Suatu hari ia mendatangi seorang ulama tua, seorang wali yang hidupnya jauh dari keramaian, lebih banyak diam dan menangis di malam hari. Pemuda itu berkata dengan percaya diri, "Wahai Syekh, aku telah mempelajari sekian banyak kitab. Aku hafal ratusan dalil. Aku menang dalam banyak perdebatan, tapi aku merasa hatiku kosong. Mengapa aku tidak merasakan ketenangan?" Ulama tua itu hanya tersenyum, lalu membawa pemuda itu ke tepi sungai. Ia berkata, "Masuklah ke air sampai sebatas dada." Pemuda itu menuruti. Begitu tubuhnya menyentuh air yang dingin, ulama itu menekannya hingga kepalanya tenggelam. Pemuda itu berontak. Ia meronta, hingga akhirnya dilepaskan. Dengan nafas terengah dan mata terbelalak, pemuda itu bertanya, "Mengapa engkau hampir membunuhku?" Ulama itu berkata lembut, "Sama seperti engkau tenggelam tadi, seperti itulah hatimu saat ini. Kau tenggelam dalam ilmu yang kau banggakan, tapi tak sempat bernapas dengan iman. Kau berenang di laut kata-kata, tapi tak pernah menyentuh dasar ketundukan. Maka bagaimana kau berharap merasakan ketenangan jika kau tak pernah tunduk kepada Allah dengan jujur?" Pemuda itu menangis saat itu juga. Ia sadar bahwa selama ini ia sedang sibuk menumpuk bangunan yang tinggi, namun lupa memperkuat fondasi hati. Namun lihatlah orang-orang pilihan Allah, para salafus syalih, para ulama dahulu yang bersinar dengan cahaya iman. Mereka tidak sibuk menafsirkan setiap rahasia yang Allah sembunyikan. Mereka tidak memaksa akal menembus langit. Mereka hanya berkata, "Kami dengar dan kami taat." Mereka tidak bertengkar tentang hakikat sifat-sifat Allah. Tidak sibuk mencari-cari dalil untuk membenarkan akal. Tidak duduk berjam-jam hanya untuk membantah pendapat yang berbeda. Mereka memilih diam dalam kekhusyukan, sibuk memperbaiki hati, dan mengisi malam dengan tangisan. Mereka adalah generasi yang mencintai Allah, bukan karena tahu segalanya, tapi karena tunduk pada semua yang datang darinya. Saudaraku, ketika para sahabat satu waktu terjebak dalam perdebatan, Rasulullah tidak diam. Wajah beliau berubah, kedua pipi beliau memerah karena marah. Lalu beliau bersabda dengan nada yang mengguncang, "Apakah kalian diperintahkan untuk ini?" Beliau tidak suka ketika Al-Quran dijadikan alat debat. Beliau tidak rida ketika sebagian ayat ditabrakkan dengan sebagian yang lain, karena hakikatnya wahyu bukan untuk dipertentangkan, ia diturunkan untuk ditunduki. Allah tidak memerintahkan kita untuk menjadi yang paling fasih berbicara. Allah tidak menyuruh kita untuk menang berargumen. Yang Allah perintahkan jelas, apa yang aku perintahkan, kerjakan, dan apa yang aku larang, tinggalkan.
Itulah manhaj yang lurus. Itulah jalan yang selamat. Hari ini, kita hidup di zaman yang serba ingin terlihat benar. Manusia lebih sibuk menjatuhkan pendapat orang lain daripada memperbaiki dirinya. Lebih bangga pada gelar dan pengetahuan daripada pada air mata dan istighfar. Lalu di mana hati yang dulu lembut? Di mana umat yang dulu mengalah demi akhirat? Wahai hamba Allah, tunduklah, rendahkan hatimu. Jangan terlalu yakin pada akalmu, jangan merasa aman karena hafalanmu. Ilmu yang tidak diiringi takwa adalah ujian yang menakutkan. Bisa jadi ia mengangkatmu di hadapan manusia, tapi menjatuhkanmu di hadapan Allah. Berhentilah berdebat demi menang. Mulailah berzikir demi selamat. Kita tidak diminta untuk tahu segalanya, tapi kita diwajibkan untuk menjaga hati agar tidak sombong atas apa yang telah kita tahu. Cukuplah ayat dan hadits itu menjadi petunjuk. Tak perlu semua dibahas, tak perlu semua diperdebatkan. Sebab keimanan sejati tidak tumbuh dari kerasnya logika, tapi dari lembutnya hati yang tunduk. Maka kembalilah ke jalan salaf. Jalan orang-orang yang tidak sibuk menjawab, tapi sibuk menangis dalam sujud. Jalan mereka yang tidak mencari-cari hujjah, tapi sibuk memperbaiki amal. Jalan mereka yang ketika berbicara sedikit, tapi ketika ditimbang di sisi Allah, berat nilainya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan itu. Ya Allah, selamatkan kami dari tenggelam dalam ilmu yang tidak memberi cahaya, dan karuniakan kepada kami hati yang tunduk kepadamu dengan penuh rasa takut dan cinta. Jika Anda merasakan manfaat dari narasi ini, mohon dukung dakwah ini dengan menekan like sebagai tanda kebersamaan dalam menyebarkan kebaikan. Bagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda. Boleh jadi, satu kiriman sederhana menjadi jalan hidayah bagi hati yang sedang mencari arah. Silakan berlangganan, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda senantiasa terhubung dengan kisah-kisah yang menyejukkan jiwa dan mengingatkan kita akan akhirat. Semoga setiap klik dan dukungan yang Anda berikan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya hingga hari pertemuan dengan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.